Selamat sore, Mbak Indah. Sore, Sus. Gimana keadaannya sekarang, Mbak Indah? Sudah agak baik kan? Sekarang Mbak Indah minum obatnya dulu ya. Ini adalah saat yang tepat untuk meracuni Indah, supaya dia tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Asri. Kamu kelihatan rajin berdoa. Dan kamu mempunyai kemauan keras untuk sembuh. Dari mana dokter tahu? Kemajuan kondisi kamu sangat luar biasa, Indah. Dan besok kamu sudah boleh pulang. Dokter Hari. Ya, Dok. Tolong Anda bantu untuk mengurus segala sesuatu untuk kepulangan Indah besok ya. Ya, baik, Dok. Saya harus ke sebelah dulu untuk memeriksa pasien yang lain. Makasih, Dok. Boleh minta alamat suami kamu? Biar dia tahu keadaan kamu. Bagi saya, perkawinan itu bagaikan permata, Dok. Permata yang pecah. Yang sudah tidak mungkin lagi disatukan kembali seperti semula. Saya dengar dari Dokter Budi tentang perpisahan kamu. Saya dengar kamu meninggalkan suami kamu karena dia jatuh cinta pada wanita lain. Saya penasaran ingin melihat tampang suami kamu. Yang menurut pendapat saya, dia adalah lelaki yang paling bodoh. Karena menyia-nyiakan wanita seperti kamu. Dia tidak bodoh, Dok. Dia punya pemikiran bisnis yang hebat. Dia memilih wanita kaya pewaris perusahaan maju supaya masa depannya terjamin. Justru itu yang saya katakan bodoh. Dia menukar kebahagiaan batin dengan kesenangan materi. Tapi kalau ternyata sekarang dia bahagia, saya tidak yakin kalau dia bahagia. Saya bisa buktikan itu. Seandainya kamu mau memberikan alamatnya. Sebaiknya kamu masuk saja ke dalam duluan ya. Saya mau ke wartel, saya mau telepon seseorang.
Mita? Terbukti sudah. Ternyata selama ini apa yang Mama bilang itu semuanya benar. Anda sampai detik ini masih berhubungan sama wanita itu. Mita, dengar dulu. Jangan pegang saya. Sampai sekarang, saya masih berusaha untuk meyakinkan diri saya sendiri kalau apa yang Mama bikin sama Anda itu semuanya berlebihan. Tapi apa? Ternyata saya salah. Mita, kamu salah paham. Udah cukup. Cukup. Saya udah nggak mau mendengar lagi penjelasan dari Anda. Mita, biar saya jelaskan dulu. Enggak, saya nggak mau dengar penjelasan. Saya udah nggak ada waktu lagi karena saya tadi ngeliat dengan mata kepala saya sendiri kalau Anda sibuk pegang-pegang tangan sama wanita itu. Udah cukup. Mita, kamu nggak ngerti. Enggak, udah cukup. Kamu salah paham. Ya. Mita kenapa, Bob? Dari kecil saya piara dia dengan kasih sayang. Dan sekarang dia sudah berbalik malah benci sama saya. Mungkin karena dia sudah tahu saya bukan ayah kandungnya. Saya rasa bukan itu permasalahannya. Mita marah karena dia kecewa. Dia kecewa karena memergoki kamu dekat dengan saya. Bukan karena kamu. Saya yakin pikirannya sudah diracuni oleh ibunya. Dan juga si bajingan yang namanya Andri. Kalau memang Mia ingin menuntut perceraian dari saya, baik. Saya akan ceraikan dia. Tapi sebelumnya, saya akan mengusir si bajingan yang namanya Andri. Mama sudah tahu semuanya. Kalau papa kamu memang tergila-gila sama perempuan murahan itu. Tapi, Ma, kalau papa emang benar-benar tergila-gila sama perempuan murahan itu, kenapa dia nggak minta cerai aja? Wanita itu yang melarang dia untuk menceraikan mama kamu. Iya, benar. Wanita itu mengincar harta warisan mama dengan memanfaatkan papa kamu yang tidak bisa menahan godaan. Apa yang kamu alami sama persis dengan apa yang adik sepupu saya alami. Suaminya dipelet oleh wanita lain. Tetapi suaminya tetap tidak mau menceraikan dia. Tetapi dengan segala macam daya dan upaya, dia berhasil menceraikan suaminya. Sehingga sekarang mantan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan adik sepupu saya hidup tentram dan bahagia. Suka nggak? Ini bakalan jadi rumah baru kamu. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya, saya pernah ngajak kamu sini. Iya, iya. Sini. Saya tolong kamar tidur utamanya. Rumah ini bekas rumah bule, maka perabotannya masih lengkap. Sini deh. Nah, ini kamar utamanya. Sayang, bangun dong, udah siang. Bangun, kamu kan masih ada. Astaga, ya, kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu bangunin saya? Hahaha. Aduh. Kamu tuh bandel banget sih. Hah? Memang saya bandel.
sih? Kamu kecewa dapet rumah ini? Apa kamu pengen rumah yang lebih besar lagi? Enggak. Saya jadi ingat Mama. Dulu kita hidup bahagia di rumah yang seperti ini. Tapi semuanya hancur. Kita terpisah. Saya sama kakak saya nggak tahu Mama ada di mana. Kita juga nggak tahu nasib Papa gimana. Semua ini gara-gara ada perempuan saudara sepupunya Papa. Cuman dia yang tahu Mama ada di mana. Kenapa kamu nggak cari aja dia? Dia ngilangin jejak. Tapi pasti. Nanti kalau saya ketemu dia lagi, pasti saya suruh buka mulut. Pasti. Bagaimana hasilnya? Foto ini sudah semaksimal mungkin. Karena pencahayaannya kurang, ya agak-agak sedikit buram. Foto ini adalah senjata pamungkas kita. Senjata terakhir kita untuk menjinakkan Handinata kalau sampai dia meninggalin kamu atau mengulur-ulur waktu. Dengan foto ini, dia akan mengikuti musik yang akan kita mainkan. Sekarang kamu masih mau bilang kalau cara tante ini kuno dan murahan. Sebenarnya tante juga nggak mau menggunakan foto ini, Anita. Tapi kita nggak ada cara lain untuk menjinakkan Handinata itu supaya dia mengawini kamu. Ya kan? Kenapa sih, Pak? Ada laki-laki udah berumur, rumah tangganya tuh tentram, rukun, bahagia. Tiba-tiba mau kawin lagi sama perempuan lain. Kenapa sih, Pak? Dari mana kamu dapat pikiran nanya-nanya begitu? Kok Papa yang kaget sih? Dia kan nggak nuduh Papa mau kawin lagi. Papa tuh Papa ideal. Iya, lalu kenapa kamu menanya hal yang bukan-bukan? Papa temennya Tria, Pak, mau kawin lagi sama perempuan lain. Tria tuh sampai sedih banget ngeliat temen Tria. Dia tuh sedih banget, Pak, sampai hujannya semuanya anjlok. Kenapa sih, Pak, kok kayak gitu ya? Macam-macam. Mungkin dalam kesehari-hariannya dia selalu mendapatkan hal yang itu saja dan menjadikan bosan. Mungkin juga dia punya perasaan minder terhadap istrinya. Emang ada laki-laki minder sama istrinya sendiri? Kayak nggak ada deh, Pak. Banyak sekali. Kalau emang dia minder sama istrinya sendiri, kenapa nggak dicerain aja dari dulu? Kenapa pas nunggu udah tua baru dicerain? Ya mungkin di awal-awal perkawinan itu dia tidak rasakan. Tapi begitu usianya bertambah, mungkin perasaan sensitifnya itu jauh lebih peka. Jadi begitu dia ketemu seorang wanita yang bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya, terjadilah. Kalau menurut Papa... Apa? Denny? Enggak, pokoknya. Kalau menurut Papa, Denny kayak gitu nggak ya, Pak, orangnya? Ya, Papa rasa sih tidak. Makasih, Pak. Ya, bobo dulu ya. Sebentar. Bagaimana setelah Denny ngelihat rumah itu? Kaget sama sedih. Sedih? Kenapa? Kaget ya karena dia nggak nyangka dapet rumah dinas. Sedihnya kayak dia inget mamanya deh, Pak. Loh, kenapa dengan mamanya? Tria bobo ya, Pak ya. Selamat bobo, sayang.
Mas harus janji sama saya. Iya. Saya tetap memegang janji saya untuk menikahi kamu. Benar? Tapi untuk sementara, kamu bantu saya menjaga agar tidak ada yang tahu hubungan kita, oke? Oke. Siang, Mbak. Siang. Pak Deninya mana? Maaf, Mbak. Pak Denny belum datang. Misi, Mbak. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Misi, Pak. Hai. Hai. Kok kamu jam segini baru datang sih? Ada meeting di luar ya? Enggak ada. Terus? Ya, tadi bus yang saya naikin mogok aja gitu. Jadi saya terpaksa ganti bus. Terus juga saya masih ke rumah sakit jenguk kakak saya. Terus kakak kamu gimana? Ya, kata dokter sih hari ini udah boleh pulang. Makanya nanti saya mau minta izin mau jemput ke rumah sakit. Ya, gimana? Pertanyaannya sudah selesai? Udah. Saya mau bekerja karena saya sudah terlambat. Oke, silakan. Sebentar ya, saya akan berikan berkas ini pada sekretaris saya. Mas ini gimana sih? Mas ini kan bos. Bos itu bisa manggil sekretaris lewat telepon. Ngapain pergi-pergi ke sana? Tadi kan saya sudah bilang, kalau saya panggil sekretaris saya ke sini, nah, mereka tahu dong hubungan kita. Udah. Terima kasih, sayang. Papa. Kamu bikin kaget saja. Kalau papa jantungan gimana? Papa. Hah? Papa udah janjikan Matria mau ngasih Denny rumah sama mobil. Jadi kan, Pak? Iya, jadi. Hari ini aja lah, Pak. Lagian kan nggak ada bedanya gitu loh, Pak. Papa mau ngasihnya besok, lusa. Tapi kalau buat dia tuh perbedaannya besar banget, Pak. Kakaknya baru pulang dari rumah sakit karena kecelakaan. Kalau dia jemput bawa mobil sendiri, dibawa ke rumah dinas, kan kakaknya pasti surprise banget. Lagian nyenengin orang lain tuh pahala, Pak. Iya. Janji hari ini ya. Iya, papa janji. Tahu, harus Papa janji ya. Oke. Tot, tolong berikan map ini pada sekretaris saya. Baik. Yuk. Ayo. Mau kemana sih? Kita mau ketemu sama Papa. Ayo berdiri. Nanti ya, ini kerjaan saya lagi nanggung. Saya juga mau ketemu sama papa kamu. Cuman tadi katanya lagi ada tamu. Ngapain ngeribetin tamunya? Kita ketemunya sekarang aja, nggak apa-apa. Ayo berdiri. Apa lagi? Tria, itu kan tamu bisnis. Kan kita juga ngomong masalah bisnis. Kalau ngomongin masalah lain itu beda. Ayo, makanya kita ketemu sekarang. Berdiri dulu. Nanti dulu. Apa? Ini ngomongin masalah bisnis apa? Rumah sama mobil buat kamu. Papa tuh mau ngomongin sekarang, makanya kita harus ketemunya sekarang. Ayo dong, berdiri. Oh, oke. Ya, saya bisa bangun sendiri. Ya. Ngapain sih? Di dalam juga masih ada tamu. Kenapa lagi apa sih? Tria, nggak sopan. Di dalam papa kamu masih ada tamu. Kan kita juga masalahnya penting. Papa saya tuh mau bicara sama kamu, jadi kita harus ketemu. Iya, nanti. Lah sabar kan. Ada apa sih ribut-ribut? Papa mau ketemu sama dia kan? Mau bicara sama dia kan? Betul, papa tuh, mau kan, bicara. Nggak percaya sih dibilang. Tapi kan papa ada tamu. Kan kita masalah juga penting, Iya, Pak. kan? Harus ngomongnya Ada tamu, sekarang, kan? ya kan, Pak? Iya, oke. Ya kan sekarang, kan? Iya, oke. Saya sudah bicara dengan kepala bagian kendaraan untuk menyediakan kendaraan pribadi buat kamu. Dan juga jangan lupa kamu ke bagian umum minta beberapa tenaga untuk membantu kamu pindah rumah. Jadi kamu bisa langsung jemput kakak kamu di rumah sakit. Ya mudah-mudahan kejutan ini bisa mempercepat kesembuhan kakak kamu. Oke? Ya, terima kasih banyak, Pak. Makasih. Nah, apa lagi? Udah. Makasih ya, Pak. Yuk. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Ada apa, Mas? Ya, ada urusan kecil. Lo kenapa tadi? Gila, tugas gua banyak banget, men. Kenapa, Bang?
Belum ngerjain gue. Belum ngerjain. Lu masih bikin yang semalam ya? Bikinin apaan lo? Tau nggak? Didekan cewek semalam. Lo soto. Tapi gue sedih lah aja coba. Hai Mita. Halo Mita. Gimana bokap lo? Masih main cewek kali ya? Apa? Lo percaya nggak sama gue? Bapak sama anak sama aja tau nggak? Gak percaya gue. Percaya, bener lo. Bener, serius gue. Siapa lo? Gue ngeliat sendiri pakai mata gue sendiri. Bapaknya nih udah punya istri, masih nyari bini lain. Anaknya udah punya cowok, nyari cowok lain dia. Aduh, gila. Aduh, gokil. Mit, daripada lo nyari cowok lain, mendingan lo sama gue aja. Lo gak bakal nyesel dah. Mit, sama dia aja, sama dia. Setuju gak lo? Setuju banget. Akhir ya. Gampang gitu. Ini pasti gara-gara perempuan murahan itu. Perempuan brengsek! Nggak usah pasang tambah muka so baik deh. Kamu ngerebut papa karena kamu ngira papa kaya kan? Kamu salah. Papa sama sekali nggak punya apa-apa. Yang punya uang itu mama saya. Kalau kamu emang punya uang, kenapa nggak kamu dagangin aja diri kamu sendiri? Kenapa kamu sampai harus menghancurkan rumah tangga orang lain sih? Hah? Orang-orang, sini kumpul. Lihat perempuan yang di depan kita ini. Dia sengaja ngerebut papa saya dan ngeguna-gunain papa saya untuk mengambil kekayaan keluarga saya. Kenapa? Nggak usah pasang muka kesian gitu deh. Gue nggak bakal kesian. Dasar perempuan murahan, pacur, jijik. Indah, apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Hah? Tadi saya ketemu Mita. Lalu dia menuduh saya merusak rumah tangga orang tuanya. Dan dia menuduh saya merebut kamu dari keluarganya. Karena saya ingin memiliki kekayaan kamu. Indah, kamu sendiri kan pernah bilang, kata-kata Mita itu kasar karena dia kecewa terhadap saya. Dan sekarang kenapa kamu termakan oleh omongan Mita sendiri? Kenapa? Saya tidak bisa tinggal bersama kamu, Bob. Soalnya saya tidak bisa mendengar tuduhan keluarga kamu terus-terusan terhadap saya. Kalau saya ini ingin merebut kamu dari mereka. Indah, kalau kamu tetap pergi juga, mereka juga tetap menuduh kamu yang bukan-bukan. Bobby, saya merasa bersalah kalau saya tetap tinggal bersama kamu. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini tidak ada hubungan apa-apa. Kita ini hanya dua manusia yang hanya berhutang budi, Bobby. Kita tidak pantas untuk tinggal dalam satu atap.
Kalau kamu menginginkan kita menikah, kita akan menikah. Bobby, jangan berumah tangga karena atas belas kasihan. Jangan, Bob. Jangan. Bob, Bobby, Bobby, kamu kenapa? Bobby, 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 kamu kenapa, Bobby? Bobby, kamu jangan sakit, Bobby. Bobby, kamu jangan sakit, Bob. Saya panggil dokter ya, Bob. Indah, saya minta kamu jangan tinggalkan saya ya. Ya. Bobby, kamu tenang, Bob. Kamu jangan sakit. Saya nggak akan pergi. Saya akan menjaga kamu, Bob. Bobby, jangan sakit. Masuk. Permisi, Pak. Ini dokumen yang harus Bapak tanda tangani. Tolong kamu fax ke Singapura ya. Baik, Pak. Pak, bisa saya bicara sebentar, Pak? Iya, ada apa? Begini, Pak. Saya minta tolong. Tetangga saya yang sedang dalam kesusahan dan kini dia sekarang sedang mencari pekerjaan, Pak. Sekarang dia telah ada di sini, Pak. Namanya Indah. Suruh dia masuk. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Saya dengar dari Rani, Ibu membutuhkan pekerjaan. Betul, Pak. Pekerjaan apa saja saya akan terima. Saya sedang mengalami cobaan, Pak. Saudara saya yang selama ini membiayai hidup saya, dia di PHK dari pekerjaannya. Sekarang dia sedang sakit. Dia tinggal bersama saya. Tolong bantu saya, Pak. Saya betul-betul membutuhkan pekerjaan untuk membiayai hidup kami, Pak. Nanti saya akan kasih tahu Ibu. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya. Permisi.
Saya tinggal sebentar ya. Saya sholat dulu. Ya Allah, ampunilah Bobi, pria malang yang berusaha menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Berilah dia kekuatan untuk mengatasi penderitaannya. Dan berikanlah dia kesempatan untuk menjadi manusia yang baik. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki bagi hamba. Dan karuniakanlah hamba kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Dan kabulkanlah semua doa hamba. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ran, terima kasih ya atas bantuan kamu. Karena kamu, saya bisa diterima kerja. Aduh, Bu Indah, nggak usah berterima kasih sama saya. Berterima kasihlah sama Allah. Karena berkat bantuannya lah, Bu Indah diberikan berkah. Pak Erwin bilang, mulai besok, Bu Indah sudah bisa dapat bekerja. Oh ya Bu, saya punya sedikit uang. Kalau Bu Indah mau pakai aja dulu. Kalau perlu. Terima kasih banyak ya Ran. Nanti kalau saya sudah dapat gaji, pasti saya akan kembalikan. Baiklah, saya pamit dulu Bu. Tadi siapa Indah? Tadi itu Rani, tetangga kita. Karena dia, saya mendapat pekerjaan. Tadi siang, saya datang ke kantornya untuk melamar pekerjaan. Dan barusan dia memberitahu kalau saya diterima bekerja di kantornya. Indah, sebaiknya kamu jangan bekerja. Nanti kalau saya sudah sembuh, biar saya saja yang bekerja, ya? Gak apa-apa, Bob. Saya ambilkan obat kamu dulu ya. Kamu minum obatnya ya. Lo standby aja dulu di motor. Kalau sampai terjadi apa-apa di luar rencana kita langsung kabur. Oke? Oke. Hati-hati.
Siang, Mbak. Siang, Sus. Mbak minum obat dulu ya sekarang. Kok minum obatnya sekarang? Ini kan bukan jamnya. Iya, tapi dokter tadi bilang sama saya, Mbak disuruh minum obatnya sekarang. Suster baru ya di sini? Iya, saya baru di sini. Saya belum pernah ngeliat suster.